Kau berikan kesehatan, kekuatan buat kami. Kalau hari ini kami ada, Tuhan Yesus Bapa, hari ini itu semua karena kebaikan-Mu yang begitu baik buat kami. Kami akan memuji menyembah Tuhan. Namun kalau ada saudara-saudara kami, jemaat kami yang kami kasih dan Engkau kasih Tuhan Yesus, saat ini juga ada yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Namun roh mereka menyembah, ingin mencari wajah Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka buat hari ini tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya Kau sembuhkan juga Tuhan. Dan kalau saat ini juga ada yang masih jemaat-jemaat-Mu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, kekuatan. Begitu kami serahkan, kami letakkan di bawah kaki Yesus semua beban hidup kami. Kami tanggalkan dosa kami juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak izinkan kuasa iblis, kuasa setan mengganggu ibadah doa kami pagi hari ini. Kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap memulai mengagungkan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
rohani yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Biar Roh Kudus hari ini, pagi hari ini ya Tuhan, pulihkan hidup kami, pulihkan hati mereka Tuhan hari ini, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Pulihkan Tuhan. Amin. Pulihkan hidup kami Tuhan. Oh, di hari-hari hidup kami di dalam dunia ini, pulihkan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Amin. Pulihkan hatiku
akan satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan yang urapi kami pada mesbah doa pagi ini ya Tuhan. Biar Roh Tuhan itu boleh menjamah hati kami sehingga hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, yang terambil di dalam Kisah Para Rasul. Yang terambil di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, bagaimana saudara, ini adalah tema kita pada pagi hari ini adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Ya saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 kita melihat bagaimana kita membaca dalam pertobatan Saulus, ya. Saudara, pertobatan Saulus, ya. Paulus dahulu namanya adalah Saulus, ya. Saudara, mukjizat yang terbesar di dalam hidup itu adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Contoh seorang yang telah diubahkan hidupnya dan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa itu adalah Rasul Paulus. Dahulu namanya Saulus, ya. Saulus dilahirkan di Tarsus, keturunan Yahudi, ya, terlahir sebagai bangsa Yahudi. Ia tumbuh sebagai seorang ahli Taurat. Ya. Sebelum bertemu dengan Yesus, Saulus adalah seorang pemeluk agama Yahudi, ya, yang taat dan sangat membenci pengikut Yesus, saudara, ya. Kita bisa dapati, saudara, bahwa pada saat saudara Stefanus dihukum rajam, ya, di situ ada Saulus, ya, dia menyetujui, ya, bagaimana saudara Saulus dihukum rajam, ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana saudara kehidupan daripada Saulus, ya, dia menganiaya, ya, banyak jemaat Tuhan, ya. Setelah kematian martir Stefanus, maka dia mulai menangkapi, menganiaya, ya, jemaat Tuhan di Yerusalem, ya. Saudara, saking giatnya dia dengan Tuhannya, ya, yang dahulu dia percaya bahwa apa yang agama yang dia anut itu adalah agama yang benar, dan pengikut Yesus dianggap sebagai ajaran atau pengikut-pengikut yang sesat, ya, saudara. Ya, saudara, ya. Jadi sebelum bertemu dengan Yesus, Saulus adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat membenci pengikut Yesus. Bahkan ia tidak segan-segan untuk menangkap, memenjarakan, menganiaya, dan membunuh para pengikut Yesus karena mereka dianggap membawa ajaran sesat. Nah, bagaimana kehidupan Paulus yang dahulu sebagai penganiaya jemaat, ya, penganiaya jemaat Kristus, dapat berubah hidupnya menjadi saksi Kristus. Saudara, yang pertama, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saat dalam perjalanannya ke Damsyik, maka di tengah jalan, saudara, dia bertemu, saudara, melihat cahaya yang begitu besar, ya. Saudara, di mana dia, saudara, melihat cahaya yang memancar dari langit yang mengelilingi dia, dan ia rebah dan berkata, saudara, dia mendengar suara Tuhan Yesus yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, saudara, dalam perjalanannya ke Damsyik,
Dia ingin menangkapi anak-anak Tuhan di sana dan membawanya ke Yerusalem untuk dipenjara di sana. Saudara, betapa giatnya dahulu dia dalam hukum Taurat ya, dan dia menganggap pengikut Yesus itu adalah ajaran yang sesat yang dapat mencelakakan bangsanya ya. Namun dalam perjalanannya, saudara, di firman Tuhan katakan ada cahaya yang memancar dari langit dan ada suara yang didengar. Itulah Tuhan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya. Saudara, dari latar belakang pertobatannya kita bisa lihat, saudara, ya, dimulai daripada saat Tuhan Yesus menyatakan keberadaan dirinya. Perjumpaannya pribadi dengan Tuhan membuat dia bertobat 180 derajat ya. Yang dahulu dia penganiaya jemaat Tuhan, tetapi justru Tuhan memanggil hidup Saulus, saudara, untuk menjadi pemberita Injil, menjadi saksinya Kristus, saudara. Saudara, bagi Tuhan, saudara, tidak ada yang mustahil. Dia bisa mengubahkan hati manusia. Mungkin saudara saat ini mengalami pergumulan dengan anggota keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, ataupun atasanmu, bawahanmu, atau siapapun, saudara ya. Namun saudara doakan itu semua ya. Tuhan sanggup menjamah melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dia menjamah dan mengubah hati manusia lewat ketekunan doa kita. Maka saudara, pada waktunya saya percaya sebagai hamba Tuhan, saudara, Tuhan menjamah saudara dan mengubahkan mereka yang kita doakan. Di dalam kekristenan, pengikut Yesus tidak pernah, saudara, dia melawan atau membela Tuhannya. Namun Tuhan sendiri yang membela keberadaan dirinya. Bahkan orang yang sangat menentang dirinya, Tuhan menyatakan keberadaan dirinya, sehingga orang yang menentang keberadaan dirinya, saudara, seperti Saulus, dia dapat Tuhan pakai menjadi alatnya bagi kemuliaan namanya. Saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Ya, saya mengalami bagaimana, saudara, di masa muda saya, Tuhan menjamah, saudara, kehidupan saya pribadi. Walaupun secara agama saya sudah Kristen, tetapi saudara, tanpa pertobatan. Pada saat saya dimulai, titik pertobatan saya dimulai pada saat saya mulai kuliah. Disitulah Tuhan mulai menjamah lewat persekutuan doa, saudara, dan Tuhan jamah lewat hamba-hamba Tuhan yang dipakai di sana. Dan disitulah awal kegerakan, ya saudara, pertumbuhan, ya saudara, di dalam mahasiswa, ya, di mana Tuhan mulai memakai setiap kita menjadi alatnya. Ya, bukan hanya hidup diubahkan, tetapi menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Hidup yang diubahkan untuk mengubahkan orang lain. Ya, Tuhan memakai kehidupan kami, ya, yang Tuhan pakai, ya, pada saat itu, saudara, melayani mahasiswa, bahkan di persekutuan doa pada waktu itu, saudara, di mana kegerakan itu begitu luar biasa besar. Roh Kudus bekerja sehingga banyak mahasiswa yang haus pada waktu itu, saudara, ya. Bahkan dimulai dari persekutuan yang jumlahnya begitu sedikit, hanya beberapa orang, namun Tuhan pakai luar biasa, ya, menjadi ratusan, ya, bahkan saudara, melebar terus, saudara, sehingga setiap kita yang awal mula-mula dijamah oleh Tuhan, kita semua dipakai Tuhan melayani, saudara. Dan disitulah mulai awal di mana Tuhan mulai menjamah hidup saya, saudara. Tuhan mulai mempersiapkan saudara untuk menjadi alatnya sampai setelah lulus kuliah, ya saudara. Ini kesaksian sedikit. Saya bekerja di salah satu bank swasta selama 8 tahun di
disitulah Tuhan bentuk saudara ya untuk menjadi saksi Tuhan ya, di mana teman-teman saudara menyebut saya sebagai pendeta, namun saya pada waktu itu belum sebagai status pendeta karena didapati hidup saya berbeda dengan mereka, bukan karena saya baik, tetapi semua karena anugerah Tuhan ya saudara. Mulai Tuhan saat itu ya, Tuhan, panggilan Tuhan begitu kuat sehingga saudara setelah bekerja 8 tahun saudara, Tuhan memanggil saya sebagai hambanya untuk melayani jiwa-jiwa. Saudara, luar biasa, sampai saat ini kami sudah melayani Tuhan ya selama 20 tahun lebih. Saudara, satu kebahagiaan ya hidup di dalam panggilan Tuhan. Saudara, inilah yang juga Saulus alami ya, satu kehidupan yang dahulu telah dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudara, yang dahulu menganiaya jemaat Tuhan, tetapi Tuhan ubahkan justru menjadi pembela Injil. Saudara, kitab Perjanjian Baru hampir sepertiganya ditulis oleh Saulus, saudara, Paulus yang saat sekarang ya, saudara, setelah mengalami pertobatannya, dia boleh membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Saudara, itu luar biasa, sehingga saudara hidupnya dipakai luar biasa ya, memberitakan Injil khususnya kepada orang-orang yang bukan Yahudi, sehingga orang-orang yang bukan Yahudi banyak yang mengalami pertobatan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Saudara, karena perjumpaan dengan Tuhan, saudara, dia boleh hidupnya diubahkan. Karena itu saudara, rindukan perjumpaan pribadi, baik di dalam doa-doamu ya sehari-hari, baik di dalam ibadahmu. Persiapkan hati agar Tuhan menjamah melalui kuasa Roh Kudus-Nya kehidupan saudara, dimulai dari saudara dan saya. Itu akan mengubahkan saudara keluargamu, itu akan mengubahkan banyak orang saudara, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Saudara, hal yang kedua adalah karena kasih karunia Allah. Saudara, hidup kita diubahkan karena kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, seperti Saulus. Yang kedua, itu karena kasih karunia Allah. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, hanya oleh kasih karunia Allah Paulus diselamatkan, dipilih Allah untuk menjadi saksi Kristus. Hanya oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan Yesus memanggil kehidupan saya secara pribadi. Saudara, dipersiapkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi kemuliaannya, sehingga kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu mulia. Saudara tidak perlu harus menjadi hamba Tuhan seperti saya full time, tetapi saudara bisa melayani Tuhan di tempat dimanapun saudara dan saya berada. Lewat hidupmu yang diubahkan, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk mengubahkan hati orang lain. Dan itulah satu sukacita yang luar biasa. Saudara, hidupmu bisa dipakai oleh Tuhan, satu kehormatan, satu anugerah yang begitu besar. Hidupmu boleh menjadi saksi Tuhan lewat kehidupanmu yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara, demikianlah kita, hanya oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, hidup kita diubahkan dan diselamatkan, bahkan dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi saksinya. Kiranya kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus mendorong hidup kita untuk lebih mengasihi Tuhan, saudara ya. Lebih lagi kita melayani Tuhan serta hidup menjadi berkat buat sesama. Inilah firman Tuhan
kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur lewat kehidupan kami yang Tuhan ubahkan. Biarlah hidup kami Tuhan pakai jadi alat untuk mengubahkan banyak orang. Lewat hidup kami yang sudah Tuhan selamatkan, Tuhan pakai kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan Yesus, dimulai Tuhan hidup kami boleh menjadi berkat di dalam keluarga kami, menjadi contoh dan teladan, menjadi surat yang terbuka sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pakai kami semua menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin mendekat sehingga banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa bagi kami yang sakit Tuhan, saat tangan ini Tuhan, tangan-Mu melawat kami ya Tuhan, mengulurkan tangan menyembuhkan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan Tuhan, di dalam nama Yesus mengalami kekurangan Tuhan, anugerah kasih setia Tuhan. Tuhan mau memberkati setiap anak-anak-Mu yang menghadapi meja-meja yang kosong Tuhan. Tuhan yang membuka jalan, anugerah kasih setia Tuhan boleh menyertai. Ampuni kalau ada dosa dan pelanggaran di dalam kehidupan kami, baik dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, baik dosa yang tersembunyi di dalam hati Tuhan. Ampuni kami, kami mau mengakuinya di hadapan-Mu karena semua terbuka di hadapan Tuhan, supaya jangan dosa menjadi penghalang doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan, dan tangan-Mu menolong hidup kami. Kami berdoa bagi bangsa kami yang mengalami pandemi dan krisis ekonomi ini Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat bagi presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, maupun juga Tuhan para menterinya dan petugas TNI, kepolisian, maupun para penasihat-penasihat presiden kami ya Tuhan. Pakai supaya kami satu hati dalam menetapkan kebijakan Tuhan, biarlah itu boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan boleh menyertai bangsa kami, boleh dipulihkan, nama Tuhan yang dimuliakan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa ini ya Tuhan, sehingga doa-doa kami itu adalah doa-doa yang memberkati bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang berusaha berdagang Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati, kami yang studi Tuhan menyertai memberkati kami sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara terkasih, angkat hati dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara. Saudara, apabila saudara diberkati lewat tayangan Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share dan bagikan ini kepada saudara-saudara yang lain, agar hidup saudara boleh diberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.